Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, kader PSI rupanya yang kita sempat heboh kemarin dengar ada seorang eh, apa rekaman suara, konon katanya itu penjual dawet, dawet apa dawet ya? Mohon diinfo nih cara bicara. Tapi kalau lewat tulisan susah ya. Tulisannya sama aja dawet dawet. Tapi itu katanya ya kurang lebih kita udah dengar semua lah ya. Rekaman suaranya menyalahkan supporter Aremania lah pokoknya intinya begitu ya. Bahwa gas air mata itu hanya sedikit dan seterusnya. Akhirnya dia ketahuan berbohong dan memohon maaf. Nah, tapi bukan hanya sekedar ketahuan berbohong karena dia sebetulnya tidak ada di lokasi. Dia ada di tempat lain. Yang lebih mengerikan lagi bahwa ternyata dia kader PSI. Kok kita nggak pernah dapat kabar baik dari PSI ya? Selalu yang begini-begini gitu ceritanya. Aneh-aneh memang nih, fenomenal juga PSI itu ya. Partai baru ngaku anak muda tapi pikirannya sama sekali tidak mencerminkan anak-anak muda yang inovatif, kreatif, fokus ke depan, kemajuan. Ini fokusnya nyinyir. Partai nyinyir Indonesia. Yang kurang lebih sama masih terkait dengan Aremania. Kita tahu juga ya, ada penjelasan yang sangat menyakitkan hati. Bukan sekedar menyakitkan hati para Aremania, supporter Arema Malang. Tapi juga menyakiti hati supporter seluruh Indonesia. Termasuk Viking di Bandung, Jackmania di Jakarta. Karena dia sudah mendiskreditkan. Ya minimal dalam versi kita yang melihat ucapan dia. Walaupun tentu dia pasti berkelit lah. Kan dia orang komunikasi ya. Pasti nanti dia nemu lah celah-celah untuk berkelitnya. Dan sudah dipanggil oleh kepolisian. Di Malang tentunya. Dan dia ketakutan. Dia nggak mau datang ke Malang. Takut. Takut ada salam olahraga lagi. Seperti yang terjadi di mana? Jakarta tempo hari. Ya, memang Ade Armando ini nampak seperti yang tidak melakukan introspeksi diri. Ya. Tidak mengukur diri, tidak melihat diri, tidak melihat sejarah gitu. Sudahlah. Kita bahas saja kabarnya. Ini ada tayangan menarik dulu nih dari Twitter, masih terkait yang ini nih, yang kader PSI dulu ya. Kita tonton dulu sebentar. Karena berhubung dengan voice note yang beredar kemarin, saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekkan nama almarhum. Ya, demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan. Memohon dengan sangat, tolong maafkan ya, saya. Ternyata dia mengarang bebas. Yang salah ya, Pak. Dan dia ternyata adalah kader PSI. Oke. Iya, Mbak. Tolong dimaafkan. Dan untuk mas-masnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena nggak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Ya, Mas. Mbak Eka, terima kasih jika panjenengan bisa meminta menerima permohonan maaf saya ini ya Pak, Mbak Mi. Demi Allah saya nggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Eka ya. Maaf ya Mbak ya. Suprapti yang mengaku penjual dawet di Kanjuruhan minta maaf. Maafin nggak ya? Ya ngeri juga ya kalau sudah kebohongannya berkaitan dengan ratusan jiwa, nyawa yang hilang gitu. Pasti agak sukar untuk dimaafkan ya. Ini Arema luar biasa. Republika.co.id. Beredar video permintaan maaf yang dilakukan oleh seorang ibu pembuat rekaman kepada keluarga Nawi Kurvanort. Ibu yang diketahui sebagai Suprapti Fauji tersebut ternyata menjabat Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Malang. Luar biasa ini. PSI. Ya, oke. Saya, Bu Prapti, meminta maaf berhubung dengan voice note yang beredar
kemarin saya tidak ada tujuan apapun untuk menjelekan. Nggak ada tujuan, aneh. Maksudnya apa ya? Masa karena iseng saja sih? Demi Allah, saya lillahi ta'ala meminta maaf kepada panjenengan. Maaf bila ada kata saya yang salah ya Mbak. Karena bukan tujuan saya untuk mencemarkan nama baik Mas ya Mbak. Tolong dimaafkan dan tolong dimaafkan untuk mas-masnya. Mohon dimaafkan. Ini kayaknya sambil tersebuk-sebuk nangis sekali ya. Karena tidak ada tujuan saya untuk menjelekkan siapapun di sini. Ya Mas, Mbak, terima kasih jika panjenengan bisa menerima permohonan maaf ini. Kata Suprapti dalam video yang diunggah di akun @aremania culture dikutip Republika Jakarta Rabu kemarin ya. Sontak saja video pengakuan itu mendapatkan komentar dari warganet yang mengecam tindakan Suprapti. Bahkan beberapa akun Aremania mengunggah foto poster Suprapti dengan logo PSI. Oke. Bukan PSSI. Ini kan kalau siapa Ganjar Pranowo kan nggak tahu. PSI. Oh, iki PSSI maksudnya. Nah, ini PSI ada, PSI Pak Ganjar PSI itu ada. Itu nama partai politik yang ngakunya partai anak muda tapi kelakuannya tidak mencerminkan anak muda yang progresif. Ada ya PSI bukan PSSI. Sosok Suprapti kemudian menjadi buruan Aremania lantaran viral karena pengakuannya sebagai penjual dawet di dekat pintu 13 Stadion Kanjuruhan saat insiden terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober malam. Video pengakuannya yang menyalahkan supporter dan membela polisi menyebar di berbagai grup WhatsApp. Setelah ditelisik ternyata penjual dawet itu tidak ada di lokasi. Pun tidak ada penjual dawet di Stadion Kanjuruhan. Dari rekaman suara, Suprapti menyebut banyaknya kematian dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan dipicu aksi desak-desakan Aremania. Dia juga menganggap tembakan gas air mata yang dilakukan polisi ke supporter tidak banyak. Suprapti bahkan menuding Aremania sendiri sebagai penyebab banyaknya korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Persis sama dengan apa yang disampaikan oleh The Buzzer Istana, Ade Armando. Kalau gas air mata nggak terlalu, tapi karena uyel-uyelan dan desak-desakannya itu, kata Suprapti mengaku membuka lapak dawet di sekitar pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Ya kalau tidak bermaksud, tapi kemudian dia melakukan itu, mungkin saja dia tidak bermaksud, tapi dia terbiasa berbohong. Kan kalau orang terbiasa berbohong, sekalinya tidak berbohong, dia sulit. Gitu. Karena kebiasaannya berbohong. Jadi ketika ada fenomena ini, kejadian ini, dia tergerak untuk bicara dengan kebohongan juga gitu. Ini luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab tentang bahwa negeri ini dalam darurat kebohongan itu rupanya terjadi dari level yang tinggi sampai yang bawah. Gitu. Sudah terjadi di mana-mana. Maka betul yang dilakukan bukan sekedar reformasi, tapi revolusi. Revolusi akhlak. Oke. Ya. Ayolah, Giring ngomong dong, Gir. Ya, klarifikasi juga dong. Itu kan kader Anda. Dan jangan sampailah kebohongan-kebohongan ini terus diproduksi gitu. Mau jadi apa negeri ini? Gitu. Pokoknya akan kita terus kawal proses-proses apa yang terjadi. Kita akan terus suarakan kebenaran. Kita akan terus tentang kezaliman yang ada di negeri ini. Insya Allah sama-sama dengan sahabat semua ya. Terima kasih sudah berkomentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join.
Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.